Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu selalu dikenal memiliki banyak kisah dalam peradaban Nusantara. Jejak-jejak kekayaan bangsa pada masa silam sampai saat ini juga masih dapat dinikmati. Dan bahkan beberapa sudah cukup dikenal di seluruh dunia. Gunung dalam pandangan dan pemikiran masyarakat Jawa di masa lampau selalu menempati posisi yang penting di dalam kehidupan. Beberapa nilai kehidupan, budaya, hingga spiritualitas selalu melekat di dalamnya. Pulau Jawa dikenal memiliki banyak gunung-gunung yang hingga sampai saat ini tetap dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai kesakralan. Dalam wilayah Jawa Timur sendiri, juga terdapat beberapa gunung-gunung yang dalam mitos serta tradisi masyarakat hingga sampai pada saat ini tetap dianggap sakral. Salah satunya adalah Gunung Penanggungan, satu dari 9 gunung yang dianggap sebagai gunung suci di Pulau Jawa. Gunung Penanggungan, atau pada masa lalu bernama Pawitra, yang artinya adalah suci. Gunung Penanggungan berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Gunung api purba ini secara administratif terbagi dalam 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto di sisi barat dan Kabupaten Pasuruan di sisi timur. Berjarak kurang lebih 55 km dari kota Surabaya. Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuno dan Welirang yang memiliki elevasi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Meskipun hanya memiliki ketinggian 1.653 meter di atas permukaan laut, namun Gunung Penanggungan tetap memiliki pesona dan daya tarik tersendiri. Gunung Penanggungan selalu lekat dengan suasana alam yang indah dan mempesona. Tak sekedar suasana kesejukan dan kelestariannya saja yang menarik minat masyarakat untuk datang ke sana. Tempat wisata pemandian atau parkirtan kuno di lereng Gunung Penanggungan juga sering didatangi oleh banyak pengunjung baik siang maupun malam hari. Rute pendakian gunung juga seolah menjadi magnet bagi para pendaki dan para pecinta alam. Pegunungan tak hanya sekedar menyimpan pesona alam yang menarik, namun di balik keindahan alam ini juga menyimpan banyak peninggalan bersejarah yang menggambarkan perjalanan pemikiran, kehidupan, serta budaya dan spiritualitas masyarakat di masa lampau, seperti yang ada di Gunung Penanggungan ini. Dari segi bentuk, Gunung Penanggungan memang memiliki keunikan. Penanggungan memiliki satu puncak tertinggi, dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah, ditambah 4 bukit kecil lagi pada bagian bawahnya. Susunan unik tersebut tidak luput dari pandangan masyarakat di masa silam, yang mengkaitkannya dengan Gunung Suci Mahameru, yang diyakini sebagai tempat tinggal para dewa dalam mitologi kuno. Dalam konsepsi agama Hindu dan Buddha, Mahameru juga memiliki 9 puncak yang ditata secara simetris. Nama Pawitra pun juga tercatat dalam beberapa prasasti, serta manuskrip-manuskrip kuno, diantaranya adalah Kitab Tantru Pagelaran, yang di dalamnya berisi kisah tentang sejarah terciptanya gunung ini. Jadi ada cerita karena Jawa itu tidak stabil, goncang gitu, dewa-dewa itu mengambil puncak dari Mahameru di Himalaya di bawah untuk menstabilkan tanah Jawa. Kalau terkait dengan legenda, memang gunung ini sebenarnya memiliki cerita yang hidup di masyarakat sejak masa yang lama. Jadi, bahkan kita memiliki legenda yang kemudian dikodifikasi di dalam sebuah kitab yang berjudul Tantru Pagelaran. Disahkan dalam kitab itu, sejak zaman yang lampau, masyarakat memahami bahwa Gunung Penanggungan ini, yang dahulu dikenal dengan nama Pawitra, merupakan gunung yang dipindahkan dari India. Gunung itu dipindahkan dari India, dan ketika proses pemindahan itu terjadi,
bagian-bagian dari gunung itu juga berceceran dan juga jatuh menjadi gunung-gunung yang lain di tanah Jawa ini. Bagian tubuhnya menjadi gunung yang kita kenal dengan nama Gunung Semeru, kemudian puncaknya jatuh di daerah Trawas ini yang kita kenal dengan nama Gunung Penanggungan. Jadi itu legenda yang terekam pada kitab Santu Pagelaran. Dengan demikian maka kalau kita memahami legenda itu, masyarakat memahami pula bahwa Gunung Penanggungan adalah gunung tersuci karena dia merupakan bagian tertinggi dari Gunung Mahameru yang dipindahkan ke tanah Jawa. Ya, itu tentang legendanya Gunung Penanggungan, sehingga gunung ini menjadi gunung yang memang sangat disucikan. Kata pawitra sendiri oleh para pemerhati dan para sarjana juga kemudian dikaitkan dengan pengertian suci. Lebih dari 100 situs berupa candi, goa pertapaan, gapura, patirtaan, anak tangga, punden berundak, dan lainnya telah ditemukan. Dan diperkirakan masih banyak lagi yang masih tersebar dan belum ditemukan. Dalam buku peta milik Belanda, sebenarnya beberapa situs-situs yang berada di Gunung Penanggungan ini sudah diketahui sejak masa itu. Temuan pertama tercatat ketika pada era kolonial. Setelah itu dilanjutkan oleh para peneliti-peneliti berikutnya dan tetap berlanjut hingga saat ini. Sebagai gunung suci, maka masyarakat Jawa kuno juga sudah memposisikan gunung ini benar-benar di gunung suci. Dan dengan kita melihat adanya banyak sekali peninggalan di masa lalu yang berada pada hampir semua posisi atau wilayah di Gunung Penanggungan ini, menunjukkan bahwa memang orang zaman dahulu menempatkan gunung ini sebagai gunung suci. Bahkan secara pandang itu pun juga terus berjalan sampai paling tidak pada periode Majapahit akhir. Karena memang kalau kita melihat dari tinggalan yang ada di sini, banyak tinggalan itu yang diberi angka tahun berasal dari masa Majapahit akhir. Dari mulai awal kekuasaan Mataram. Mataram kan awal di Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Jawa Timur. Itu sudah mulai dianggap gunung ini suci. Peninggalan purbakala di Gunung Penanggungan meskipun dalam hitungan jumlah dapat dikatakan banyak, namun keberadaan situs-situs di Gunung Penanggungan seolah-olah tenggelam dan tak banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Bahkan tak sedikit para pendaki gunung seolah melewatkan hal-hal menarik selama perjalanan pendakian. Hal itu mungkin disebabkan karena lokasi beberapa candi dan situs-situs yang tersebar di sana menempati posisi terjal dan tak jarang tertutup oleh semak-semak. Bahkan beberapa posisi candi ada yang memanfaatkan tempat yang seolah-olah menempel di dinding tebing dan badan gunung. Selain itu, jarak tempuh juga dirasa cukup jauh dan sulit untuk dilalui kecuali bagi mereka yang mempunyai minat khusus. Hampir semua peninggalan itu tidak berpagar, sebagaimana candi-candi di tempat-tempat lain, khususnya di dataran rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan tempat yang ekstrim ini juga merupakan keunikan tersendiri. Yang ketiga, sejumlah arca yang ditemukan di Penanggungan menunjukkan perbedaan karena tidak mengacu kepada satu agama yang kita kenal pada masa kuno, baik Hindu ataupun Buddha. Jadi arca-arca itu bukanlah arca-arca dewa sebagaimana kita kenal pada agama Hindu atau agama Buddha. Ini yang menarik sekali. Yang berikutnya lagi juga bahwa relief yang ada di beberapa bangunan di Penanggungan berbeda dengan relief yang ada pada candi-candi yang lain. Beberapa memang memiliki alur cerita yang sama, misalnya seperti Arjuna Wiwaha, atau ada juga Arjuna Bertapa, kemudian Sri Tanjung, itu ada kesamaan dengan candi yang lain. Tetapi relief yang ada di Penanggungan ini
memang spesial, jadi tidak mengikuti model-model relief yang ada di relief yang lain yang biasanya reliefnya bisa diambilkan dari epos besar Ramayana atau Mahabharata. Kawasan Gunung Penanggungan sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya melalui SK Gubernur Jawa Timur dengan nomor SK 188/KPTS/013/2015 tertanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan Satuan Ruang Geografis Kawasan Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi. Situs-situs cagar budaya yang berada di Gunung Penanggungan merupakan bukti arkeologis tentang makna filosofis gunung ini bagi masyarakat Jawa di masa silam. Keberadaan situs-situs di Gunung Penanggungan sangat berharga karena bisa menuntun masyarakat menelusuri jejak-jejak kejayaan leluhur di masa lalu. Kalau ada benda, tentu ada cara untuk membuatnya. Berarti kita bicara mengenai teknologi. Yang kedua, kalau ada benda, kita juga bisa bicara mengenai siapa yang membuat. Jadi kita bicara mengenai sosial, mengenai kelompok masyarakat pendukungnya. Kalau ada benda, kita juga bicara mengenai bahwa benda itu merupakan produk budaya. Berarti ada masyarakat berbudaya yang menghasilkan benda itu. Di yang lain lagi, kita juga bisa bicara mengenai bahan. Jadi kita bicara mengenai kearifan lokal. Bahwa masyarakat itu juga mempunyai pengetahuan tentang lingkungan mereka. Dan ini perlu kita angkat. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya batuan candi atau batuan punden Belunda, kita tidak hanya bicara mengenai ukuran pundennya berapa, bahannya mungkin andesit atau bahan yang lain, lalu ada ukirannya. Nggak cukup dengan itu. Tapi kita bisa menyampaikan pada khalayak bahwa di balik itu semua, ada informasi-informasi penting terkait dengan tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kita, tapi juga kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa menghargai leluhur kita. Leluhur kita punya teknologi yang mungkin kita sekarang bahkan nggak mampu melakukannya, teknologi itu. Kemudian tentang mereka mempunyai pengetahuan bagaimana memilih bahan yang baik. Lalu mereka juga punya pengetahuan bagaimana memilih tempat yang menurut mereka sangat cocok dengan pola pikir mereka, atau bahkan mereka juga bisa memilih tempat yang bisa diperkirakan tahan lama, artinya ya tahan gempa, misalnya tahan bencana gitu ya. Itu pengetahuan yang kita tidak warisi sampai sekarang. Juga tentang kesenian, pada punden Belunda candi itu ada relief, berarti ada seniman yang mengerjakan itu. Dan seniman ini juga tentu mereka punya keahlian tersendiri. Bisa karena seniman bekerja dengan tuntunan tertentu, atau karena dia bekerja dengan apa yang mereka pahami sendiri. Di balik itu berarti ada apa lagi? Ada religi, ada kepercayaan juga yang melekat pada masyarakat kita. Ini juga kemudian memperkuat posisi bahwa bangsa Indonesia dari zaman dahulu sudah sangat religius, sudah mengenal apa itu kekuasaan yang sangat besar yang membuat alam semesta ini ada. Gunung Penanggungan diperkirakan merupakan kawasan spiritual dan difungsikan sebagai kegiatan keagamaan sejak zaman Mataram kuno hingga Majapahit. Sehingga situs yang tersimpan pada 1 gunung inti, 4 gunung sekunder, dan 4 bukit penyangga di kawasan itu berasal dari 6 abad. Karena angka yang tercatat di salah satu situs menyebutkan sejak abad ke-10, tahun 899 Saka atau 977 Masehi hingga pada abad ke-16.
Banyak petunjuk yang memperlihatkan bahwa situs tersebut merupakan peninggalan purbakala sebelum zaman Majapahit. Terlihat dalam batu-batu bertarik saka, dalam bentuk ukiran dan bahan batu bata dari batuan andesit. Selain itu, tanda-tanda kebesaran peninggalan purbakala sebelum Majapahit terlihat dengan adanya bentuk bangunan berteras 7 dan terbuat dari batuan andesit. Batu-batu ini muncul pada zaman Hindu sebelum Majapahit. Mulai tahun 2012, kami dari tim ekspedisi Upaya melakukan ekspedisi juga selama 3 tahun lebih di sini, dan dari sebagian besar apa yang didata dari masa Belanda itu bisa kita temukan kembali. Kemudian ada juga beberapa temuan baru yang belum pernah didata sebelumnya, sehingga sampai hari ini kita memang menemukan angka 134 terdiri atas punden dan gua. Dengan sederet peninggalan dan nilai strategisnya bagi spiritualitas Jawa kuno, seharusnya Gunung Penanggungan adalah kawasan cagar budaya yang terkenal, setidaknya di negeri sendiri. Tapi faktanya, bahkan banyak orang Jawa Timur sendiri yang tidak tahu arti penting Penanggungan sebagai kawasan bersejarah. Beberapa keunikan dari situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan dibandingkan dengan situs lainnya antara lain adalah adanya puncak inti dan puncak sekunder, serta bukit penyangga yang memiliki arca-arca atau candi yang spesifik. Karena seluruh candi atau arca yang ada menempel pada dinding gunung. Gunung Penanggungan diperkirakan juga memiliki fungsi yang khas, yakni fungsi religi. Karena itu, di masa lalu gunung ini disebut sebagai Gunung Pawitra atau Gunung Suci. Orang zaman dahulu mempunyai dedikasi yang sangat tinggi untuk mendirikan bangunan bahkan pada posisi yang sangat ekstrim. Ini keunikan yang memang menonjol di Penanggungan, di samping posisinya yang seringkali pada bidang ekstrim, juga keunikan yang lain pada banyak temuan di Penanggungan adalah bentuknya yang hanya merupakan punden tanpa ada pagar keliling. Ketinggian Gunung Penanggungan dapat terbilang tidak terlalu tinggi dibanding gunung yang ada di sekitarnya, sehingga berpotensi dalam banyak hal semisal potensi alam, potensi keilmuan sejarah dan arkeologi, potensi budaya, dan sebagainya. Diperlukan sebuah upaya tentunya untuk memetakan dan menggambarkan secara akurat bentuk kehidupan dan aktivitas masyarakat lampau di Gunung Penanggungan. Karena apabila dilihat dari skala luasnya, mengingat persebaran situs-situs maupun candi-candi yang hampir secara merata dapat ditemukan mulai dari kaki gunung, lereng, hingga hampir puncak. Kemungkinan kawasan kompleks Gunung Penanggungan secara keseluruhan adalah merupakan sebuah kompleks utuh yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam kompleks yang sangat luas, yaitu meliputi keseluruhan bagian dari gunung itu sendiri. Karena situs di Gunung Penanggungan berbeda dengan situs pada umumnya, yang biasanya dibatasi oleh tembok yang mengelilingi, serta gua pertapaan yang ada di Penanggungan tidak memiliki pagar. Candi, punden, serta gua pertapaan yang ada di Penanggungan tidak memiliki pagar. Dengan kata lain, bangunan-bangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Sehingga, dapat dikatakan Gunung Penanggungan adalah sebuah situs purbakala yang amat besar, lengkap beserta jaringan jalan setapak serta deretan tangga, dan sebagian saling berhubungan satu sama lain. Penanggungan sudah selayaknya kita sampaikan pada khalayak, penyebutannya lebih tepat sebagai kawasan cagar budaya Penanggungan, bukan lagi situs. Karena kalau situs menurut undang-undang adalah hanya satu lokasi saja. Sedangkan kalau kawasan adalah kumpulan dari sejumlah situs.
Penemuan terbaru yang paling terakhir ditemukan adalah temuan jalur kuno yang berbentuk melingkar spiral maupun zigzag yang berada pada posisi badan gunung mulai bawah hingga puncak gunung Penanggungan. Hal tersebut mengindikasikan suatu kecerdasan bangsa serta kearifan masyarakat zaman dahulu dalam memperlakukan alam. Pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2015 kemarin, terjadi kebakaran hebat di Gunung Penanggungan sampai ke puncak. Dan sangat kebetulan, akibat dari kebakaran itu, semak belukar yang semula menutupi jalur-jalur lama itu terbuka kembali. Jadi semuanya kelihatan. Bersama itu pula, tim kami berinisiatif untuk menggunakan alat drone supaya bisa melihat apa yang ada di permukaan Gunung Penanggungan dari puncak. Jadi itu, dan memang kemudian terbukti apa yang kita curigai dari peta Van Romon itu merupakan kenyataan di lapangan, merupakan jalur kuno, dan memang benar jalur itu memang ada. Dan ada dua model, yaitu yang ada yang melingkar di bagian bawah dan di agak ke atas. Kemudian yang menghubungkan dua jalur melingkar itu adalah jalur yang seperti jalur zigzag. Ini bukti yang memang merupakan handmade buatan manusia, termasuk dengan strategi atau cara, mungkin juga teknologi, bagaimana menjaga jalan itu supaya tidak longsor, yaitu menggunakan batu-batu yang ditata dengan baik sehingga ketika ada air dari atas, air itu tidak akan menggerus jalan itu, melainkan air itu akan masuk di antara celah-celah bebatuan itu, sehingga terbukti sampai sekarang. Andai kata jalur itu kita beri penanggalan berasal dari awal abad 14 Masehi, maka sampai sekarang sudah berumur paling tidak 7 abad dan masih utuh, artinya masih aman, tidak longsor. Ini berarti memang teknologi mengatur air yang mereka miliki teruji sampai sekarang. Dengan banyaknya jumlah temuan situs purbakala, Gunung Penanggungan dapat dikatakan sebagai gunung yang memiliki jumlah situs cagar budaya terbanyak di Indonesia. Mengingat gunung ini dikenal sebagai gunung suci yang memiliki makna budaya dan religi bagi masyarakat Jawa. Gunung Penanggungan memang terlihat kecil, namun bermakna besar bagi kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya. Selain itu, keunikan dari gunung ini adalah adanya cultural landscape, yaitu perpaduan antara alam dan budaya masyarakat yang ada di sana. Peninggalan sejarah di Gunung Penanggungan diakui sebagai benda cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu, tentunya ada harapan bahwa penelitian secara ilmiah mengenai situs bersejarah tersebut dapat terus berlanjut hingga di masa depan. Upaya pencegahan terjadinya kerusakan situs-situs bersejarah, langkah penyelamatan, serta pemanfaatan situs sebagai sumber kajian tentunya juga sangat diperlukan. Maka dari itu, diperlukan koordinasi terpadu antar instansi terkait dalam rangka pelestarian situs bersejarah di Gunung Penanggungan. Selain itu juga kerusakan yang terjadi juga cukup parah karena tidak terpelihara dengan baik. Karena biasanya orang juga salah persepsi, dianggap bahwa tempat-tempat seperti itu makam raja. Makam raja itu apa sih? Biasanya ono emas-emasan, batu-batu mulia yang ditinggal di situ, sehingga pengkerusakannya juga kencang. Selain juga mungkin yang saya bilang tadi itu musik sirik ya, ada mungkin kalangan-kalangan yang menganggap itu kalau kesana itu masih musik. Itu juga kelihatannya yang membuat masyarakat juga apatis, malah ada rusak begitu.
penentuan batas wilayah cagar budaya dalam rangka penyelamatan situs Gunung Penanggungan dan sekitarnya merupakan langkah yang paling vital untuk dilakukan demi menjaga keutuhan gunung tersebut dan menjaga dari kerusakan. Mengingat beberapa wilayah berdekatan dengan aktivitas industri dan penambangan pasir, yang dikhawatirkan dapat berakibat negatif bagi keberadaan situs-situs purbakala yang berada di sekitar wilayah kaki Gunung Penanggungan. Ini saya kira saya juga sekedar menyampaikan kembali apa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, di mana pada undang-undang itu sangat jelas sekali bahwa peran masyarakat luas sebagai pemilik cagar budaya ini harus dikedepankan. Jadi sudah selayaknya kalau kita bicara dalam konteks ilmu arkeologi, kita bicara mengenai arkeologi publik. Jadi peninggalan arkeologi yang ada di gunung ini sudah selayaknya masyarakat luas ikut bertanggung jawab. Bukan hanya pemerintah daerah, kemudian BPDB, atau lembaga tertentu yang harus menanggung tanggung jawab itu. Tapi kembali lagi, amanat undang-undang sudah menyebutkan peran masyarakat memang menjadi ujung tombak bagi pelestarian cagar budaya. Setiap pihak-pihak terkait perlu duduk bersama, termasuk wakil dari masyarakat, apakah itu dari komunitas, apakah dari masyarakat paling terdekat dengan lokasi ini, atau misalnya orang-orang dari desa setempat dan juga kelompok-kelompok pemerhati yang lain, bersama-sama merumuskan bagaimana menjaga agar kekayaan budaya ini lestari dan bisa dimanfaatkan sampai pada jangka waktu yang panjang. Dan pikir itu lebih pas. Jadi harapan saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di sini, kita lestarikan semua hal, lestari gunungnya, lestari peninggalan perbekalannya, dan juga lestari pengetahuan-pengetahuan yang terpendam di sana. Di samping itu membawa kemanfaatan lebih lanjut kepada semua pihak. Penanggungan dapat dijadikan contoh sebagai wacana baru bagi masyarakat bahwa masih banyak situs-situs purbakala yang tersembunyi di Indonesia serta aset-aset lain yang masih belum tergali. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola dan melestarikan situs-situs bersejarah serta kekayaan alam yang ada.